Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 pada hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 segera dimulai. Tolong tancapkan itu. Kepada seluruh hadirin, diharapkan untuk menyalakan kamera dan duduk dengan sikap tegak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri nggak? Aku berdiri penuh ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah air. Marilah Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia pertama, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, bangsa Indonesia. Indonesia Raya merdeka, anakku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Nafika Rahmadiati kelas 9F. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Speakernya Nafika dinyalain dulu. Speakernya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Kepada Ibu Ita Nurwati, SPD, MSI. Kami persilahkan. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi oleh Kereta Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kepala SMP Negeri 195 Jakarta, Ibu Ita Nurwati, SPD, MSI. Kami persilahkan. Kenapa ya suaranya berisik ya? Berisik. Oke. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Wakil, dan staf SMP Negeri 195, kepada yang terhormat Kasatlank SMP Negeri 195, kepada yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMP Negeri 195, dan kepada yang tercinta siswa-siswi SMP Negeri 195, kelas 7, kelas 8, kelas 9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-76, Merdeka. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa merayakan hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-76. Walaupun bangsa Indonesia saat ini masih prihatin dengan adanya pandemi COVID yang belum selesai, sehingga kita belum bisa merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia secara tatap muka. Kita semua merasa kangen dan rindu dengan suasana peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang biasanya diisi dengan lomba-lomba seperti lomba makan kerupuk, lomba lari karung, panjat pinang, dan sebagainya. Mari kita terus berdoa, semoga Indonesiaku lekas pulih, jaya seperti sedia kala, dan Indonesiaku bisa kuat kembali. Tadi pagi kita sudah mendengar lagu yang berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku ciptaan Gombrong. Lagu tersebut sering kita dengarkan setiap tahun pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Terakhir lagu itu sering berkumandang pada saat pemain bulu tangkis kita, pemain ganda putri Grecia dan Apriani mendapat medali emas pada Olimpiade di Tokyo. Walaupun lagu tersebut selalu diputar setiap tahun, diputar berulang-ulang, tapi setiap kita mendengarkan lagu tersebut, hati kita selalu bergelora, selalu bergetar, dan semangat yang membara. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang membara. Lagu ini seolah membangkitkan semangat kita. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian bahwa kalian harus bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Negara yang damai, tentram, dan selalu menjunjung tinggi semangat kebangsaan. Kalian harus terus berjuang mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau 76 tahunan lalu, pahlawan-pahlawan Indonesia berjuang melawan penjajah sampai titik darah penghabisan dengan bambu runcing dan senjata apa adanya, dengan mempertahankan supaya bendera merah putih tetap berkibar. Tapi pada saat ini kita berperang melawan terhadap orang-orang yang saat ini lebih mudah menghujat, lebih mudah memfitnah, lebih mudah menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Ini adalah tantangan yang sangat berat. Apalagi saat ini selama pandemi, belajar atau bekerja dari rumah, kita sekarang otomatis menggunakan full handphone. Kita menggunakan handphone berupa smartphone, tapi yang pegang handphone belum tentu smart. Makanya kenapa banyak-banyak kita lebih mudah menghadapi komen-komen yang isinya kemarahan, kebencian, caci maki, ya, kemudian berita-berita bohong yang isinya tidak jelas benar atau tidaknya. Ibu berharap kalian jangan merespon hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jangan buang-buang energi kalian dengan berita-berita yang belum tentu benar. Jangan kepancing, jangan suka diadu domba. Karena saat ini kita cukup prihatin. Kita lihat di layar televisi ternyata banyak sekali tawuran-tawuran pada saat pandemi ini. Mereka adalah salah satu penyebab tawuran adalah karena perselisihan hanya melalui media sosial. Kalian harus bijaksana dalam menggunakan handphone dan dalam menggunakan media sosial.
Karena di media sosial itu saringannya sangat tipis sekali. Kalau kalian tidak hati-hati, bisa terjebak dalam pergaulan yang salah. Banyak info-info yang baik dan bagus di media sosial, tapi banyak juga info-info yang menyesatkan. Kalian harus bijaksana dalam menggunakan handphone. Kalian harus cerdas dalam menggunakan handphone. Kenapa hal ini Ibu bahas pada saat ini? Karena memang sekarang kita dengan hanya menggunakan jari-jari kita di touch handphone kita, maka itu bisa menunjukkan pada kalian siapakah jati diri kalian. Kalian saat ini hidup di zaman teknologi yang sangat canggih, bahkan super canggih, sehingga mempermudah orang untuk melakukan kegiatan apapun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kalian termasuk beruntung pada usia masih muda, kalian sudah mengenal teknologi yang super. Bapak Ibu guru kalian mungkin pada saat waktu seumur kalian belum pernah mengenal apa itu smartphone, apa itu handphone, ya kan? Apalagi laptop, ya kan? Baru pada usia-usia sekarang ini baru mengenal. Tapi kita selama hidup wajib menuntut ilmu. Belajar tidak ada istilah terlambat. Yang namanya belajar adalah sepanjang hayat. Kalau kita selalu merasa bodoh, maka kita akan terus memotivasi kita untuk selalu belajar, untuk mencari tahu apa kekurangan kita. Tapi kalau kita merasa selalu diri kita pintar, maka kita tidak akan menjadi tambah pintar karena kita selalu menjadi kepintaran atau kebingungan. Ya, kita tidak bisa tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Ya, jadilah diri kita selalu kita ingin tahu, selalu ingin belajar, karena ilmu adalah tuntutan kita untuk di masa depan. Akhir kata, pesan Ibu pada kalian, jadilah siswa yang selalu semangat untuk menuntut ilmu dan jadi siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Ayo kita saling bahu-membahu dengan semangat kebangsaan demi negara kita tercinta Indonesia untuk tetap tangguh dan berjaya. Jangan lupa tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan patuh. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan vaksin. Dan Ibu juga berharap bagi yang belum vaksin, mohon segera vaksin. Alhamdulillah, Ibu kita negara DKI Jakarta pada bulan ini akhirnya melalui perjuangan yang berat dan saat ini sudah melampaui sampai zona aman. Tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh terkecoh dengan situasi lingkungan. Apapun itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena yang bisa menjaga diri kita sendiri adalah kita sendiri. Dan terima kasih pula kepada pengurus OSIS atas upaya kalian dalam mensukseskan kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Ini adalah pertama kali sekolah kita mengadakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia secara virtual. Semoga tahun depan pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 kita bisa melakukan di lapangan sekolah kita, di sekolah kita tercinta SMP Negeri 165. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru, karyawan yang sudah hadir dalam kegiatan upacara hari ini. Begitu pula dengan anak-anakku siswa kelas 7-8. Ucapan juga terima kasih atas kehadiran kalian dalam kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kalimat yang berkenan. Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-76 Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua OSIS kepada Nadia Renata kelas 9D, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 195, yang kami hormati para staf dan TU SMP Negeri 195, rekan OSIS dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berkumpul di sini untuk menjalani acara 17 Agustusan ini. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan tim yang juga sudah membantu dan mendukung dalam menjalani acara ini. Saya dan tim OSIS mengadakan acara perlombaan 17 Agustus untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan positif, yaitu lomba solo vokal, lomba menggambar, lomba membaca puisi, lomba make up, lomba visa futsal, dan lomba visa basket. Sebagai ketua OSIS, di sini saya akan melaporkan bahwa jumlah peserta yang mengikuti 17 Agustus SMP Negeri 195 adalah sebanyak 51 peserta dari kelas 7A sampai dengan 9G. Saya berharap melalui perlombaan 17 Agustus ini dapat membangun jiwa nasionalisme dan semangat bela negara di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mengakhiri acara ini dengan semangat jiwa yang baru. Sekian dari saya, mohon maaf bila adalah salah kata atau perbuatan. Terima kasih dan salam merdeka. Uraian Hikmah Kemerdekaan Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Susantini SPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ita Nurwati. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil beserta staf. Yang terhormat Bapak Kasatlak beserta staf. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 195 yang Ibu sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kemerdekaan. Hikmah yang dapat kita petik dari Hari Kemerdekaan. Pertama, bersyukur atas hidup yang lebih baik. Sudah sepantasnya kita merasa bersyukur atas apa saja yang telah dapat kita nikmati sampai saat ini. Fasilitas umum dan keberadaan kebebasan dalam melakukan berbagai hal bisa kita nikmati tanpa harus merasa takut ada perang atau diserang penjajah. Yang kedua, sikap nasionalisme dan patriotisme yang sesungguhnya, yaitu sikap mencintai tanah air, bangsa, dan negara, serta rela berkorban atau berjuang. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan bangsa dalam bentuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang berikut, bersatu dalam keberagaman. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, dan agama, kita seharusnya bisa lebih menghargai tentang perbedaan berpendapat dan lain sebagainya dengan mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme. Menghargai jasa pahlawan. Jasa para pahlawan tak terbayar dan tak ternilai karena berkat jasa mereka kita mampu hidup bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Hal ini dapat kita wujudkan dengan menghargai juga kebudayaan, adat istiadat, dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan bangsa dan negara Indonesia. Menjadi pribadi yang cerdas dan kritis untuk memajukan bangsa. Jangan mudah merasa puas dan bangga. Teruslah belajar dan memperbaiki diri. Kemudian
tingginya sikap pantang menyerah untuk mencapai kata merdeka, sikap saling menghormati dan menghargai. Masa lalu yang pahit bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan pelajaran demi masa depan yang lebih cerah. Begitu pula dalam setiap aspek kehidupan kita. Sepahit apapun masa lalu yang kita alami, semuanya bukan untuk ditangisi terus-menerus. Kita juga harus memupuk semangat agar di masa depan kita mampu tersenyum bahagia. Sekian uraian hikmah kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promosi UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia, yang akan disampaikan oleh Ibu Eni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Hajah Ita Nurwati SPD MSI, yang kami hormati keluarga besar SMP Negeri 195, izinkan saya terutama kepada Ibu Ita untuk menyampaikan promosi UKBI. Kenapa saya ingin sampaikan di sini? Ini ada hubungannya dengan rasa nasionalisme kita. Kapasitas saya menyampaikan amanah ini adalah setelah diutus pertemuan. Bahwa ada program Badan Bahasa Nasional namanya UKBI, yaitu Uji Kemahiran Bahasa Indonesia, untuk mengukur penguasaan bahasa Indonesia kita. Tahun ini itu yang disasar adalah pelajar, kalau SMP kelas 8 dan kelas 9. Tahun depan itu yang dijadikan target adalah para guru. Nah, banyak yang bertanya, wajib nggak? Tidak wajib, tapi ini adalah untuk menambah rasa nasionalisme kita. Kita dipersilahkan mengukur sampai di mana kita menguasai bahasa kebangsaan kita. Kemudian ada yang bertanya lagi, ada nggak hubungannya dengan nilai untuk rapot atau untuk mata pelajaran bahasa Indonesia? Ujian kemahiran bahasa Indonesia ini hasilnya tidak ada hubungannya dengan nilai rapot. Sebab hasilnya itu akan disampaikan ke email pribadi masing-masing. Nah, jadi jangan khawatir. Kemudian ini bukan sosialisasi, karena sosialisasi sudah disampaikan oleh manajemen sekolah. Itu dari tanggal 27 Juli 2021 yang disampaikan ke grup-grup kelas oleh guru bahasa Indonesianya masing-masing. Saya sebutkan ini promosi, saya hanya tinggal mengajak. Mari anak-anak kita daftar UKBI yang pelaksanaannya tanggal 23 Agustus 2021, tapi pendaftarannya mulai dari 27 Juli kemarin, terakhir tanggal 19 Agustus 2021. Teknisnya, kalau secara detail, teknis pendaftarannya, malah ada tutorial cara pendaftarannya, itu disampaikan di kelas. Ibu hanya ingin mempromosikan apa keberatan kalian tidak mengikuti UKBI ini. Tesnya di rumah, memakai laptop berkamera. Waktunya boleh kalian pilih
yang nyaman menurut kalian, boleh pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kemudian tadi sesuai dengan pertanyaan, tidak ada hubungannya dengan nilai rapot atau nilai mata pelajaran, sehingga kalian lebih ringan beban. Berikutnya, tidak ada hubungannya dengan nilai rapot karena nilai ini disampaikan ke email masing-masing. Guru tidak akan tahu, sekolah juga tidak akan tahu. Nanti sekolah tahunya dari lembaga. Kemudian tidak berbayar, sebab nanti kalau sudah Badan Bahasa ini promosi kemana-mana, kemudian ada lembaga sekolah yang mengharuskan menggunakan sertifikat UKBI, nah baru di situ Badan Bahasa akan menentukan berbayar bagi masyarakat yang memerlukannya. Sementara ini sampai sekarang belum berbayar. Kemudian kenapa disampaikan di sini? Tadi sudah saya sampaikan, mumpung ini kan upacara ini kan fungsinya untuk menambah rasa nasionalisme. Nah ini juga banyak yang bertanya, Bu wajib nggak? Tidak wajib, tapi ini adalah untuk menambah rasa nasionalisme. Jadi itu yang ingin saya sampaikan khusus kepada manajemen sekolah. Kenapa saya dari waktu rapat kemarin meminta waktu untuk sebentar saja menyampaikan ini. Karena waktu pendaftarannya tinggal 2 hari lagi. Mari kita daftar. Nanti setelah perayaan ini daftar ya anak-anak ya. Kemudian cara pendaftarannya nanti oleh guru bahasa Indonesia mungkin akan didekatkan lagi. Karena di-share pada tanggal 27 Juli, sekarang tanggal 17 Agustus, mungkin sudah tertimbun informasi yang lain. Nanti guru bahasa Indonesia mudah-mudahan paham yang saya maksud. Nanti dekatkan lagi cara pendaftarannya. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, hanya ingin mengajak, mari kita uji kemahiran bahasa Indonesia ini sampai di mana. Jadi sama dengan TOEFL kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari anak-anak, setelah ini kita daftar UKBI, yaitu uji kemampuan bahasa Indonesia kamu. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa kebangsaan kita. Terima kasih penyelenggara sudah memberi kesempatan. Terima kasih Bu Ita. Mudah-mudahan semuanya paham yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Topik kuy. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Irsyad Nugroho, kelas 9F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri 76 tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kami dengan kemerdekaan yang berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, terampil dan memiliki daya saing untuk
membawa Indonesia menjadi negara maju. Menetapkan tekad kami untuk membangun bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadir, dimohon untuk menyalakan kamera untuk sesi foto. Upacara telah selesai. Kami segenap penyelenggara upacara mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.